Nah, untuk keluhan teman-teman, kenapa premi unit link yang saya setor nilai tunainya tidak seperti yang saya setor? Ya, begini teman-teman ya, saya jelasin. Ini namanya, saya jelasin dulu konsep unit link PGB. Ini untuk produk PGB ya, karena saya sebagai agent prudential, saya mengerti yang produk unit link PGB. Kalau produk unit link lain, ya saya tidak berani berkomentar. Nah, ini disclaimer ya, ini hanya penjelasan cara saya, bukan cara perusahaan. Nah, jadi konsepnya teman-teman, yang namanya unit link PGB ini kan ada premi berkala. Nah, saya ilustrasikan sebagai seorang ayah. Nah, ayah ini jadi premi berkala. Nah, dari premi berkala ini ada yang namanya biaya akuisisi dan ada juga sebenarnya porsi investasi. Tetapi porsi investasi ini setelah dipotong dulu biaya akuisisi. Nah, tahun pertama biaya akuisisi 70%, tahun kedua 70%, tahun ketiga 20%, tahun keempat 20%, tahun kelima 20%, tahun ke-6 seterusnya sudah tidak ada biaya akuisisi, jadi 0. Nah, tentunya biaya akuisisi ini dari premi berkala itu dikurangin biaya akuisisi. Contoh misalkan premi berkala 1 juta dikurangin biaya akuisisi 70%. Nah, jadi kan 700 ribunya diambil untuk biaya akuisisi. Nah, yang 300 ribunya itu dipotong lagi untuk apa? Untuk yang namanya biaya asuransi dan administrasi. Nah, jadi kalau hanya premi berkala, nah jadi 5 tahun ini harus jalanin yang namanya biaya akuisisi dulu. Nah, tapi kalau teman-teman tambahin dengan top up berkala atau saver berkala, nah top up berkala ini namanya ada biaya akuisisi cuma 5%. Nah, jadi kalau misalkan 1 juta ditambah dengan 1 juta jadi premi 2 juta, yang 1 jutanya ini di top up berkala hanya kena 5%. Jadi 950 ribu masuk tetap ke investasi, diberikan sesuai jenis fund yang dipilih. Nah, jadi ini ada dipisah nih teman-teman. Nah, juga bisa lakukan yang namanya top up tunggal. Nah, biaya akuisisi bersama 5% aja satu kali. Jadi nanti kalau mau ambil tidak ada kena biaya lagi. Nah, ini yang dinamakan dengan premi berkala plus top up berkala digabung namanya jadi premi asuransi PGB. Nah, jadi teman-teman harus mengerti bahwa kalau setor 2 juta bukan berarti investasinya 2 juta. Nah, yang 1 juta di porsi premi berkala sesuai dengan aturannya, dipotong biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi. Ya kan namanya ada manfaat asuransi. Nah, tapi kalau yang di top up berkala, nah ini namanya investasi seperti reksadana. Nah, tetapi kalau di premi berkala ini di tahun ke-6 karena tidak ada biaya akuisisi, dia premi berkala dikurangin biaya asuransi plus biaya administrasi. Kalau masih ada sisa akan ditarik ke top up berkala, jadi menambahkan investasinya gitu. Nah, karena ini PGB ada yang namanya bonus investasi. Nah, bonus investasi ini saya ilustrasikan seperti seorang bayi deh. Namanya bayi kan belum produktif. Nah, bonus investasi ini akan diberikan apabila bayar preminya panjang, in time, dan rutin. Artinya apa? Ya, kalau panjang kan bayarnya 20 tahun. Nah, jadi in time, tepat waktu, rutin, dan tidak pernah bolong-bolong, lapse. Nah, jadi kalau tahun 1 sampai tahun ke-10 itu dapat bonusnya 5% dari premi berkala. Nah, jadi kalau contoh di sini 1 juta, ini 1 juta, dapatnya 5% dari 1 juta premi berkala. Nah, 1 juta kali 5% itu bonusnya dari tahun 1 sampai tahun ke-10. Nah, lumayan kan dapat bonus 5%, namanya bonus lo dikasih gratis. Nah,
Kalau tahun 11 dan seterusnya, itu malah mendapatnya lebih besar lagi, 10% dari premi berkala lagi nih. Nah, tetapi bonus investasi ini seperti anak nih, kalau masih kecil belum bisa menghasilkan, bisa ditarik bonus investasinya apabila setelah 21 tahun nih. Jadi ambil jangka panjang aja supaya bonusnya jadi maksimal. Kan lumayan. Bagus kan di tahun ke-21 ditariknya. Wah, bonusnya bisa jadi lebih banyak. Nah, itu loh teman-teman. Kenapa teman-teman harus tahu sebenarnya diinvestasikan itu dari mana premi berkala dan top up berkala. Nah, satu lagi, kalau misalkan teman-teman, bagaimana kita investasi jangka panjang, mengamankannya bagaimana caranya? Nah, ini ada simulasi yang namanya saya sebut installment cost averaging. Artinya investasi yang dilakukan secara berkala dan panjang. Nah, contohnya nih ya, ini kalau total investasi, kita anggap dia mau investasi 12 juta, tapi dia lakukannya setiap bulan. Dia setor investasinya 1 juta. Nah, saya tes nih teman-teman. Apakah teman-teman bisa nih? Siap? Tabel mana yang paling rugi dan tabel mana yang paling untung atau laba? Nah, simulasinya seperti ini. Nah, karena ini dalam bentuk rupiah, saya namakan rupiah cost averaging. Contohnya, market itu kan dinamis, macam-macam bisa terjadinya. Nah, ini contoh adalah 6 market yang mungkin bisa terjadi. Contoh, market yang pertama saya sebut terjadi tipe A deh. Nah, ini melambangkan harga sahamnya, misalkan ini 10.000 ya. Ini waktunya ya. Jadi misalkan setiap tanggal 1 Januari dia beli 1 juta. Oh, pada saat itu harga sahamnya 10.000 nih. Ini tambahin 0,3 ya. Nah, bulan Februari dia beli satu lembarnya malah turun 9.000. Nah, ini market yang mengalami pertengahan tahun turun sampai 50% loh. Nah, kalau kita tidak mengerti, wah udah panik nih. Dan akhir tahun itu juga tidak lebih dari harga waktu awal. Dan ini akhir tahun dicairkan nih investasinya. Kan udah setor 11 sampai 12 juta. Terus market yang B ini naik terus. Nah, biasanya kalau udah naik terus udah pasti untung dong. Market C dia turun naik nih. Wah, emosi kita dibuat turun naik nih jadinya. Ini kita sebut market tipe C. Terus ada lagi market yang udah down sampai 50%, terus naik lebih dari 50%. Nah, ini kita anggap market D. Terus ada lagi market yang udah turun sampai 70%, terus naiknya nggak lebih juga dari harga awal. Ini market E. Nah, terus ada market yang udah turun bahkan sampai 80% nih. Wah, biasanya ini bisa terjadi panik nih. Bisa terjadi rush nih. Nah, akhir tahunnya pun tidak melebihi harga awal. Dan semua ini investasinya kita cairin ya teman-teman yang udah invest 11-12 juta. Nah, pertanyaan saya teman-teman, dari 6 tipikal market yang bisa terjadi ini, menurut teman-teman mana yang paling rugi, mana yang paling untung? Coba ditebak, dijawab, di chat. Boleh? Boleh? Nah, ini coba jawabannya. Nah, ini saya tutupin semua teman-teman, biar teman-teman tebak dulu nih. Nah, ini contoh ya, saya jelaskan sekali lagi ya. Kalau namanya kita 1 juta, beliin 10.000, harga per lembar sahamnya tentu dapat lembarnya kan lebih banyak. Di sini kan dapatnya 100 lembar. Kalau pada saat harganya turun jadi 5.000, ya dapatnya 200 lembar. Nah, kalau semuanya ini dicairin pada akhir tahun, jadi berapa nih nilainya? Oke, market tipe A, kira-kira untung apa rugi?
Kita buka. Oh, ternyata masih untung. Jadi 16.912.698. Nah, ini market A. Kalau market B masih untung juga, teman-teman. Market B naik terus, ya. Dari 12 juta jadi 17.144.199. Nah, yang market C masih untung juga, teman-teman. Belum ada yang rugi nih. Nah, ini market C naik turun, ya kan? Bahkan untungnya lebih besar daripada yang market tipe B. Yang D, wah, lebih besar lagi, teman-teman. 23 juta 11.530. Ini padahal dia udah turun sampai 50%, tapi terakhir naik nih 50%. Nah, gimana yang market E? Ternyata lebih besar lagi, teman-teman. 23.500.000. Padahal marketnya udah turun sampai 70%. Akhir tahun nggak lebih lagi naiknya. Nah, dan yang terakhir marketnya adalah tetap untung juga. 20.541.667, teman-teman. Udah turun sampai 70%, nggak naik juga, lebih dari harga awal. Nah, jadi profit semua, teman-teman. Tidak ada yang rugi. Nah, itulah investasi jangka panjang untuk mengamankan resiko investasi yang tinggi. Nah, investasi unit link itu kan sama aja seperti investasi saham, reksadana, dan sebagainya. Kalau lagi turun, kalau tidak dicairin, ya tidak rugi. Itu kan hanya angka sementara. Nah, kalau harga lagi turun, ya jangan dicairin, jangan dijual. Tapi malah kalau bisa kita beli lagi, kita invest lagi, kita top up lagi. Nah, begitu, teman-teman. Jadi nggak usah khawatir. Untuk investasi jangka panjang, pengamannya kalau kita mengerti sudah pasti aman. Menjawab, teman-teman, problem yang teman-teman pikirkan, waduh, investasi unit link ini kayaknya jelek nih hasilnya. Nah, padahal tidak, teman-teman. Nah, untuk pergerakan harga setiap harinya, harga saham, obligasi, deposito, unit link itu bisa dilihat di websitenya Prudential, www.prudential.co.id. Nah, jadi sangat transparan, teman-teman. Dan teman-teman juga dikasih aplikasi yang namanya aplikasi PruAccess. Nah, bisa juga, jadi teman-teman bisa melihat nilai tunainya setiap hari. Itu bisa juga lihat harga unit linknya. Menjawab, teman-teman, solusi atas problem yang teman-teman pikirkan itu. Terima kasih.